أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarrufmuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Judulnya ini Khutbah Jumat Pilihan Setahun. Jadi tentu sudah bisa ditebak isinya ya. Ini isinya adalah tentang kumpulan khutbah Jumat dalam waktu setahun. Ini penulisnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau seorang ulama dan pengajar di Masjid Nabawi. Kalau tidak salah ini beberapa tahun yang lalu sudah meninggal ya, kalau tidak salah. Kemudian di sini ada tulisan 7 in 1, yaitu dilengkapi dengan khutbah Jumat tematik, khutbah tematik hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, kemudian kelahiran Nabi dan lain sebagainya ya. Kemudian petunjuk Rasulullah SAW dalam khutbah Jumat, tata caranya, kemudian ya kurang lebih petunjuknya seperti itu. Kemudian surah Al-Quran yang dibaca pada saat sholat Jumat. Nah, jadi sunnahnya itu membaca suratnya itu ketika sholat Jumatnya, surat apa saja, nanti di sini ada. Kemudian ada contoh khutbah Rasulullah SAW. Kemudian ada khutbah Idul Fitri juga dan Idul Adha. Kemudian ada khutbah gerhana dan istisqa. Kemudian ragam mukadimah dan doa penutup khutbah. Jadi mukadimah dan penutupnya itu beda-beda, ganti-ganti ya, biar variatif. Kemudian di sini ringkas, padat, mencerahkan, mudah dipahami dan menambah wawasan baru. Nah, di sini edisi baru ini juga ada tulisan bonus ebook khutbah kontemporer. Bagaimana cara minta bonus ininya? Nanti ada WA-nya ya. Ini penerbitnya dari Fatihah, Membuka Hati dengan Pikiran. Ini masih grupnya PKS kalau nggak salah ya. Penerbit PKS. Ini bukunya lumayan tebal ya. Ini sampulnya juga menggunakan sampul hardcover. Kemudian ini tebalnya ada 606 halaman. 600 halaman ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca juga. Khutbah Jumat memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam sehingga seorang khatib harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Khutbah Jumat diharapkan mampu memberikan pesan-pesan rohaniyah dan mendorong pada ketaatan. Karena sesungguhnya khutbah Jumat merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah. Di antara keutamaan buku ini adalah buku ini ditulis oleh ulama yang ahli di bidangnya. Kemudian yang keduanya ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami. Yang ketiganya hadis-hadis yang dipilih merupakan hadis sahih dan hasan. Kemudian yang keempatnya pembahasan setiap materi disampaikan secara jelas, lugas, dan sistematis. Yang kelimanya mencakup segala urusan kebutuhan umat Islam baik dari segi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan adab. Kemudian di sini juga ada profil atau biografi singkatnya dari penulisnya, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Ia seorang ulama Madinah terkenal yang mengajar di Universitas Islam Madinah. Inilah kurang lebih ya. Oh ini. Beliau meninggal dunia pada tahun 1999. Jadi sudah cukup lama ya. Nah, kita lihat ini seperti apa daftar isinya. Oh ya, nanti untuk e-book teman-teman bisa di sini ya, diklaim di sini ada tulisannya.
Teman-teman nanti tinggal WA aja ke nomor yang ada di situ. Ini ada pengantar, kemudian ini daftar isi. Nah, ini daftar isinya mulai dari pengantar penerbit, kemudian daftar isi, pengantar buku khutbah, tuntunan Rasulullah SAW dalam berkhutbah, petunjuk Rasulullah SAW tentang khutbah Jumat, contoh khutbah Rasulullah SAW, surat Al-Quran yang dibaca saat salat Jumat, kemudian ada muqaddimah. Nah, ini dibuat per bulan ya. Satu bulannya ini ada 4, 1, 2, 3, 4 minggu ya, 4 Jumat. Ini mulai dari Muharram. Judulnya ini 5 pondasi Islam, hakikat iman, manfaat ihsan, dirikanlah sholat. Kemudian di bulan Safar, ini ada lagi kewajiban zakat, hikmah puasa, tata cara haji dan umroh, berjihad di jalan Allah, dan seterusnya ya. Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan, larangan berkhianat dan menipu, gambaran neraka, gambaran surga. Kemudian bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian di bawahnya ada khutbah gerhana matahari, khutbah istisqa, khutbah Idul Fitri, kemudian Idul Adha. Nah, di sini juga dilengkapi khutbah tematik hari besar Islam. Ini mulai dari Idul Fitri, Maulid Nabi, 1 Muharram, bulan Zulhijjah, malam Lailatul Qadar, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, hari Asyura, Idul Adha, Haji, muhasabah akhir tahun, perayaan hari kemerdekaan. Sekarang ini saya perlihatkan di isinya. Yang pertama ini tentang pengantar buku khutbah. Nah, ini penting ya kita ketahui sebelum kita berkhutbah, kita harus tahu dulu tata cara berkhutbah dan apa saja yang harus dilakukan, yang wajibnya atau sunnahnya ya. Yang pertama di sini tuntunan Rasulullah SAW dalam berkhutbah. Yang pertama, berdiri ketika berkhutbah. Ini singkat ya, singkat, padat, jelas. Ini saya suka seperti ini. Berdiri ketika khutbah. Petunjuk berkhutbah sambil berdiri ini disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nah, mereka tinggalkan kamu sedang kamu berdiri atau berkhutbah. Kemudian berkhutbah di atas mimbar. Nah, di sini juga mimbar ya, mungkin ada perbedaan. Kalau di kita mimbar itu apa ya, podium ya. Jadi padahal kalau yang disunahkan itu mimbar itu seperti anak tangga ya. Anak tangga begitu. Itu mimbar. Tapi kalau di Indonesia, khususnya di kampung-kampung, biasanya mimbar itu ya, seperti podium gitu ya. Kemudian di sini Rasulullah SAW menjiwai isi khutbahnya. Kemudian Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada jamaah, kemudian memberi salam. Rasulullah duduk di atas mimbar setelah memberi salam pada jamaah. Nah, masa duduk di atas mimbar ya? Nah, mimbarnya ini ya seperti itu tadi, seperti anak tangga tadi ya. Adzan pada hari Jumat dilakukan pada waktu imam atau khatib duduk, maksudnya duduk di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW duduk di antara dua khutbah dan tidak berbicara. Dan seterusnya ya, ini ada 9. Kemudian di sini ada petunjuk Rasulullah SAW tentang khutbah Jumat. Memberi salam kepada jamaah ketika di atas mimbar, membaca Alhamdulillah, syahadat, salawat, salam, dan perkataan amma ba'du di awal khutbah. Kemudian berwasiat takwa juga ya. Kemudian tenang dalam menyampaikan khutbah. Kemudian intisari khutbah Rasulullah SAW seperti ini. Kemudian ini contoh khutbah Rasulullah SAW. Hanya saja ini langsung diterjemahkan ya, muqaddimahnya langsung diterjemahkan, tidak menggunakan bahasa Arab.
Kemudian selanjutnya di sini ada, ini surah Al-Quran yang dibaca saat sholat Jumat. Yang pertama surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ini juz 28 ya. Kemudian Al-Munafiqun juga sama setelah Al-Jumu'ah kalau nggak salah. Ayat juz 28 juga. Atau yang paling populer yang biasanya kita gunakan itu surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah ya. Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini biasanya yang paling populer. Itu sunnahnya ya, ketika sholat Jumat surat yang dibacanya seperti itu. Nah, ini masuk ke khutbahnya. Ini dimulai dari bulan Muharram. Nah, ini untuk muqaddimahnya juga ini beda-beda ya. Disesuaikan dengan tema dan juga bulannya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat saja, tidak perlu saya bacakan ya. Kemudian di akhir, nah ini penutup khutbah pertamanya. Ini juga beda-beda dan ini sudah umum ya, seperti biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Ini khutbah keduanya, ini muqaddimahnya. Kemudian ini doa ya, doa. Nah, kemudian beda lagi ini. Muqaddimah di khutbah pertama ini beda lagi. Tidak sama dengan yang tadi ya. Kemudian penutup khutbah pertamanya juga beda lagi. Nah, kalau tadi kan barakallahu li wa lakum ya. Kalau ini langsung aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terus ini khutbah keduanya ini juga beda muqaddimahnya. Nah, ini doanya ya di akhir khutbah kedua panjang. Ini yang ketiganya, ini khutbah pertamanya juga sama, beda lagi ya, ganti lagi. Kemudian nah, ini juga beda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada tambahan lagi wa huwal ghafurur rahim. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kelebihannya di khutbah Jumat ini muqaddimahnya beda-beda gitu ya. Jumat sekarang dengan Jumat depan itu beda lagi. Kemudian belakangnya juga atau penutupnya juga dibedakan juga. Teman-teman tinggal dipilih aja. Kemudian ini ada tentang Isra Mi'raj. Ini muqaddimahnya panjang ya. Kemudian nah, ini penutupnya juga beda lagi. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jamil muslimin wal muslimat min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini nuzulul Quran dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan ini cukup recommended teman-teman ya, karena lengkap dan sudah disusun berdasarkan bulan ya, tadi Muharram, Safar dan seterusnya. Jadi kita tinggal mungkin dikembangkan sedikit kalau memang butuh, tapi kalau tidak juga tidak masalah ya. Dan juga muqaddimahnya mungkin tidak itu lagi ya. Ya sebetulnya sih itu lagi juga nggak masalah, yang penting sah ya. Cuman kadang-kadang mungkin bagi sebagian pengen berubah gitu ya, diganti biar tidak membosankan mungkin ya. Nah, di sini jadi tidak perlu pusing-pusing lagi teman-teman mencari muqaddimah dan penutup untuk khutbahnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku khutbah Jumat pilihan setahun ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.